Kelompok 1, mata kuliah media pembelajaran kelas A dengan dosen pengampu Bapak Elan Artono Nurdin, SPD MPD, mempersembahkan pengetahuan dasar geografi. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama dari kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danang Yusyamdani, NIM 21. Perkenalkan, nama saya Syaful Fadli, NIM 51. Perkenalkan, nama saya Azami Intan Nugroho, NIM 55. Terima kasih. Sebelumnya, apakah kalian pernah bertanya, apa sih itu tentang geografi? Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antara ruang di bumi. Pusat kajian geografi adalah hubungan manusia dan lingkungannya. Secara umum, geografi terbagi menjadi dua cabang keilmuan, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Setelah tahun 1945, geografi lebih diarahkan ke ilmu sosial dan mengutamakan kajian tentang geografi manusia. Geografi memiliki konsep-konsep penting yang digunakan untuk memahami hubungan, bentuk, dan fungsi peristiwa alam. Nah, jadi seperti itulah pengertian dari geografi. Dalam ilmu geografi juga memiliki beberapa konsep geografi, yaitu konsep lokasi. Lokasi atau letak adalah posisi spasial suatu objek di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Kedua jenis lokasi ini memiliki objek referensi yang berbeda dan memiliki kegunaan analisa yang berbeda pula. Dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak suatu daerah dilihat dari lintang dan bujur lokasi tersebut. Lokasi absolut bersifat statis dan tidak dapat diubah karena objek referensinya yaitu lintang dan bujur juga tidak berubah. Perbedaan lokasi berdasarkan lintang dan bujur menciptakan perbedaan iklim dan perbedaan waktu. Selanjutnya yaitu Lokasi relatif dapat berubah-ubah karena objek referensinya adalah objek lain yang ada di dekat objek yang akan diteliti. Konsep lokasi relatif sangat penting karena dalam geografi kita mengenal hukum Tobler yang menyatakan bahwa suatu objek pasti memiliki pengaruh pada objek sekitarnya. Nah, jadi seperti itu perbedaan antara lokasi absolut dan lokasi relatif dalam ilmu geografi. Konsep selanjutnya adalah konsep jarak. Konsep jarak adalah konsep yang menjelaskan ruang yang harus ditempuh atau usaha yang harus diberikan untuk mencapai suatu lokasi tertentu. Sama seperti lokasi, secara umum terdapat dua jenis jarak, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Oke, baik. Next. Jarak absolut adalah jarak antar lokasi yang dinotasikan dengan satuan panjang seperti meter, kilometer, atau mil. Ingat ya, jarak absolut ini berbeda dengan lokasi absolut. Jarak absolut bersifat tetap dan tidak bisa berubah-ubah. Jarak relatif berbeda dengan jarak absolut. Jarak relatif tidak diukur berdasarkan satuan panjang, tapi diukur berdasarkan satuan waktu. Jarak relatif menjelaskan waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, selanjutnya adalah konsep keterjangkauan yang meliputi seberapa mudah suatu lokasi dapat diakses dari lokasi lainnya. Dalam kata lain, keterjangkauan adalah hasil sintesa dari konsep lokasi dan konsep jarak ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memperhatikan keterjangkauan, aspek yang umumnya diteliti adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang transportasi. Seperti itu. Konsep geomorfologi.
Konsep ini membahas mengenai bentuk permukaan bumi yang ada pada suatu lokasi. Bentuk permukaan bumi seperti pegunungan, gunung berapi, lembah, danau, sungai, dataran tinggi, dan dataran rendah merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia secara spasial. Oleh karena itu, kita harus teliti dengan seksama. Konsep ini umumnya digunakan untuk melakukan analisa wilayah secara umum, seperti kota Bandung yang terletak di dataran tinggi atau seperti kota Palembang yang terletak di dataran rendah. Konsep aglomerasi. Konsep ini membahas mengenai pemusatan aktivitas pada wilayah tertentu yang memiliki keunggulan baik spasial maupun aspasial. Namun terdapat pula penyebaran aktivitas dari suatu lokasi. Umumnya hal ini dilakukan untuk menghindari kompetensi ataupun untuk menjaga dominasi pasar. Konsep ini pada dasarnya membahas keduanya serta menganalisanya. Nah, itulah kenapa fenomena tersebut kadangkala terjadi di satu lokasi tapi tidak terjadi di lokasi lain. Konsep kegunaan. Dalam menganalisa aktivitas atau objek secara geografis, kita harus mengetahui nilai guna atau potensi dari suatu lokasi. Dengan mengetahui nilai guna terbaik dari suatu wilayah, kita dapat melakukan proses perencanaan yang lebih baik dan terstruktur untuk merancang daerah tersebut. Namun, tentu saja nilai guna suatu lokasi dapat berubah-ubah tergantung kemampuan serta kemauan orang untuk memanfaatkan lokasi tersebut. Berikutnya, konsep interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini menyoroti bagaimana suatu wilayah atau aktivitas berinteraksi dan saling bergantung dengan wilayah aktivitas lainnya. Seperti yang sudah kita pelajari pada hukum Tobler, setiap objek memiliki pengaruh pada objek lain yang ada di sekitarnya dan dipengaruhi pula oleh objek di sekitarnya. Contoh interaksi adalah area pedesaan dengan area perkotaan. Konsep diferensial area. Konsep ini bertujuan untuk menunjukkan dan menjelaskan mengapa terdapat perbedaan fenomena baik fisik maupun sosial antar wilayah. Diferensiasi areal membandingkan wilayah tersebut untuk menemukan apa yang sebenarnya menjadi pembeda. Contohnya adalah pada aspek mata pencaharian. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir umumnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan masyarakat dataran tinggi umumnya berprofesi sebagai petani. Terakhir, konsep keterkaitan ruang. Konsep ini mencoba menjelaskan bahwa sesuatu yang terjadi di wilayah tertentu bisa saja disebabkan oleh aktivitas di wilayah lain. Mirip dengan interaksi dan interdependensi, namun keterkaitan ruangnya umumnya bersifat sebab akibat, bukan saling pengaruh. Konsep ini merupakan perwujudan dari eksternalitas yang pasti ditimbulkan oleh suatu aktivitas. Yay, alhamdulillah itulah penjelasan pengetahuan dasar tentang geografi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran kelas A dengan dosen pengampu Bapak Elan Artononudin, SPD MPD, wakili kelompok. Untuk saran dan kritiknya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum.